Halo semuanya, saya Arif Sepradi Maulana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana pengaruh atau dampak COVID-19 terhadap pekerja di Indonesia. Sebelumnya harus kita ketahui COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus ini mulai mewabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019 dan sekarang sudah menjadi pandemi global di seluruh dunia. Pada 11 Maret 2020 lalu, World Health Organization atau WHO sudah mengumumkan status pandemi global untuk penyakit coronavirus ini, namun menyerang di segala sektor kehidupan masyarakat, baik sektor pendidikan, politik, pemerintahan, pariwisata, dan sektor ekonomi. Di negara Indonesia kita ini, pemerintah secara bertahap memerintahkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah melalui kebijakan seperti physical distancing, PSBB, dan karantina wilayah, serta dengan pemberlakuan belajar di rumah dan bekerja di rumah. Pandemi COVID-19 ini berdampak pada keberlangsungan sektor ekonomi, terkhusus pada pendapatan dan pekerjaan. Data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 mencatat sebanyak 2.084.563 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja. Hal ini disebabkan oleh sejumlah perusahaan mengalami penurunan produksi bahkan berhenti berproduksi. LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melakukan survei online terhadap pekerja-pekerja di Indonesia. Hasil dari survei tersebut yaitu terjadinya gelombang PHK tenaga kerja dan penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan. Pada usaha mandiri, COVID-19 membuat usaha menjadi berhenti dan sebagian mengalami penurunan produksi. Sebanyak 40% usaha mandiri terhenti kegiatan usahanya dan 52% mengalami penurunan kegiatan produksi. Diprediksi 10 juta pengusaha mandiri akan berhenti bekerja dan 10 juta lainnya pendapatannya mengalami penurunan. Dan terakhir, dari hasil survei tersebut, dalam 2 atau 3 bulan ke depan, pengangguran di Indonesia akan bertambah menjadi 25 juta orang, terdiri dari 10 juta pekerja mandiri dan 15 juta pekerja bebas. Selanjutnya, seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, bahwa terdapat 4 sektor yang paling tertekan oleh wabah virus COVID-19 ini, yaitu pertama rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan mencegah kenaikan angka pengangguran dengan cara menerbitkan kartu prakerja. Saya dan semua orang tentunya berharap pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya bisa selalu melakukan yang terbaik dan mencari solusi yang terbaik bagi para pekerja di Indonesia, agar para pekerja, pegiat bisnis, dan pelaku bisnis bisa menstabilkan kebutuhan dan pendapatannya selama pandemi ini berlangsung. Karena yang paling dihindari tentunya melonjaknya pengangguran di Indonesia seperti yang ada pada survei yang saya katakan tadi. Semoga itu tidak terjadi. Situasi pandemi ini bukan hanya membuat orang-orang berkurang pada sisi ekonominya, namun dari sisi psikologisnya juga terganggu. Orang-orang yang mengalami PHK atau pengangguran, emosinya akan naik turun tidak terkendali karena pekerja mengalami atau mendapatkan situasi yang tidak diinginkan sebelumnya. Oke teman-teman, saya Arif Sepradi Maulana. Semoga video ini bermanfaat.
Saya ucapkan terima kasih.